Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kehidupan, memberikan kita anugerah yang besar, yaitu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala telah melalui daripada bulan-bulan yang dimuliakan Allah taala. Maka dengan itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliaulah kita dapat mengerti daripada tatanan bagaimana cara menjalankan kehidupan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yaitu satu anugerah besar, dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki daripada bulan Ramadan, bulan yang memang sangat diharapkan kedatangannya oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, bulan yang sangat diharapkan akan memberikan suatu tarbiyah pendidikan besar bagi kehidupan umat manusia. Maka sepantas dan seyogyanya lah kita sebagai umat Islam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu tarbiyah dari dalam bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas anugerah bulan Ramadan dengan cara kita mencari tahu tentang keutamaan daripada bulan Ramadan tersebut, sehingga dengan kita mengetahui keutamaan bulan Ramadan, maka semoga akan melahirkan semangat untuk kita beribadah kepada Allah. Semoga melahirkan semangat untuk kita memperbaiki daripada sifat-sifat yang kurang baik dengan didikan bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Akhirnya kita dapat menjadi atau memiliki pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, di antara keutamaan bulan Ramadan yang perlu kita ketahui agar kita dapat benar-benar bersyukur dengan kedatangan bulan tersebut, agar kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah berikan kepada kita, yaitu anugerah bulan Ramadan. Maka sedikit Al-Fakir ingin mengupas tentang keutamaan bulan Ramadan tersebut dengan harapan dapat memberikan kita semangat dan dapat memberikan kita rasa sukacita yang sangat besar di saat bulan tersebut datang mengetuk daripada hari-hari kita. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, di dalam riwayat ada dinyatakan yang bersumber dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, bahwasanya Imam Ali bin Abi Thalib ini pernah berbicara,
su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min fadailit tarawih fi syahri Ramadan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, kata Imam Ali, tentang keutamaan tarawih di bulan Ramadan. Tarawih ya salat sunnah. Tapi salat sunnah tarawih memang berada di dalam bulan-bulan Ramadan. Nah, bagaimana kedudukan salat sunnah tarawih itu sendiri yang berada di dalam bulan Ramadan? Terus apa yang didapatkan oleh umat Islam pada setiap malam-malam bulan Ramadan? Terlebih lagi umat Islam siang harinya mereka menjalankan puasa dan malam harinya mereka berdiri mendirikan sholat, mendirikan dengan berbagai macam ibadah. Jadi Rasulullah SAW pernah ditanya tentang keutamaan tarawih di pada bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW menjawab, yakhrujul mu'minu min dzambihi fi awali lailatin ka yaumin waladathu ummuhu. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, pada malam awal bulan Ramadan itu dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa keluar laksana seorang atau janin yang lahir dari yang keluar dari rahim ibunya. Artinya dosa-dosa kita itu diloloskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala laksana orang yang baru dilahirkan oleh ibunya yang tidak membawa dosa. Itu diantara keutamaan malam pertama di bulan Ramadan. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, anugerah apa lagi yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengharapkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita minta, di malam pertama itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Bahkan dinyatakan laksana orang yang baru lahir, orang yang baru dilahirkan oleh ibunya bersih tanpa membawa dosa. Itu keutamaan yang Allah berikan pada malam pertama di dalam bulan Ramadan, dan di antara fadail atau keutamaan salat tarawih di dalam bulan Ramadan. Jadi tatkala kita melaksanakan salat tarawih di awal malam bulan Ramadan, itu dosa-dosa kita dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laksana kita bersih kembali, laksana kita baru dilahirkan oleh ibu kita. Kemudian di malam kedua pada bulan Ramadan tersebut, Allah Subhanahu wa taala tetap menganugerahkan kepada orang-orang yang memanfaatkan waktu-waktu dalam bulan Ramadan tersebut untuk beribadah kepada Allah di malam kedua, yaitu yughfar lahu wali abiwaihi in kana mu'minaini. Di malam kedua bulan Ramadan, di antara fadail salat tarawih di malam kedua bulan Ramadan, dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga dosa kedua orang tuanya. Wa subhanallah, dengan catatan orang tuanya pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala seorang anak atau kita menjalankan salat tarawih di malam kedua, yang kita dapatkan di antaranya adalah ampunan dosa buat kita, lalu ampunan dosa juga buat kedua orang tua kita. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dari dua cuplikan tentang fadilah keutamaan di malam bulan Ramadan, maka mudah-mudahan dari dua cuplikan ini saja sudah dapat meningkatkan gairah semangat kita untuk bersuka cita dengan kedatangan bulan Ramadan, mengisi dengan semangat di dalam bulan Ramadan tersebut dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah di lain kesempatan kita akan membacakan kembali tentang keutamaan-keutamaan salat tarawih di dalam bulan Ramadan dan keutamaan-keutamaan pada malam-malam bulan Ramadan tersebut. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya tahun ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk bertemu dengan Ramadan dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat meninggalkan hal-hal yang buruk, sehingga 1 bulan Ramadan yang kita lalui akan menjadi guru besar buat kita tatkala atau bekal buat kita untuk kita melangkah pada kehidupan kita 11 bulan ke depan di kemudian di bulan yang akan datang. Ma'asyarul hadirin, ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Mungkin ini saja cuplikan yang bisa Al-Fakir sampaikan. Insyaallah di lain waktu kita akan membuat tayangan-tayangan berikutnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi yang menyampaikan dan juga bagi yang menyaksikan. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.